Kecemasan atau anxiety itu ternyata manifestasi atau kumpulan dari rasa takut yang ada di dalam diri kita sendiri. Tapi teman-teman, nggak semua anxiety itu buruk. Ada juga anxiety ataupun kecemasan yang baik, ada juga yang buruk. Nah, PR-nya adalah kita perlu untuk bisa mengidentifikasi apakah kecemasan ini adalah suatu bentuk kecemasan yang baik ataupun sebuah bentuk kecemasan yang buruk yang harus kita selesaikan. Karena perasaan cemas itu juga membantu kita untuk menghindari dari resiko dan juga hal-hal buruk yang lainnya. Tapi yang akan jadi masalah adalah ketika dalam diri kita ini nggak bisa mengetahui, nggak bisa scanning, nggak bisa aware ataupun sadar mengidentifikasi sebuah kecemasan. Karena kalau kita nggak bisa mengidentifikasi, maka kita akan refleks menilai bahwa semua anxiety atau kecemasan ini sesuatu yang buruk terjadi di dalam diriku. Bayangin dong, kalau kita terus-menerus berpikir seperti itu, maka kita akan kehilangan motivasi ataupun semangat dalam diri kita. Yang ujung-ujungnya kita merasa bahwa kayaknya nggak layak hidup deh, nggak pantas deh dapet kayak gini, nggak layak deh. Karena apa? Semua rasa cemas yang muncul ini kita selalu menilainya menjadi rasa cemas yang buruk. Nah, kira-kira kalau udah jadi seperti ini dan teman-teman nggak bisa mengidentifikasi mana itu kecemasan yang baik dan buruk, apa yang perlu dilakukan? Kita perlu mengelola rasa anxiety atau kecemasan di dalam diri kita. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita perlu tahu bahwa apakah kecemasan ini perlu kita abaikan, kita perhatikan, atau kita kelola. Teman-teman perlu tahu dan bisa mengidentifikasi kecemasan itu. Tapi kalau teman-teman belum tahu, kita akan coba praktek. Gimana cara kita bisa mengidentifikasi kecemasan? Caranya teman-teman bisa mengambil kecemasan satu hal aja di sesi ini. Kita akan praktek bersama-sama, dimulai dengan titik source spot kita pakai di sini ya. Kita akan gunakan 2 jari. Kita akan mulai. Ya Allah, walaupun aku menyimpan rasa kecemasan yang berlebih, sehingga aku merasa ini mengganggu kehidupanku menjadi berantakan, menjadi tidak mudah, dan aku menjadi ketakutan untuk mengambil hal-hal yang lain. Walaupun sebenarnya di otakku berkata bahwa, hey, kecemasan ini nggak apa-apa kok, nggak masalah, semua orang juga mengalaminya. Tapi ternyata tanpa sadar, diri ini merespon berlebihan, dan aku nggak tahu ya Allah, apakah kecemasan ini harus aku abaikan, aku perhatikan, atau harus aku kelola. Tapi ya Allah, dari semuanya ini aku terima rasa ini, dan aku pasrahkan hilangnya rasa ini kepadamu. Oke. Nah, semoga di e-course yang kedua ini teman-teman sudah mulai muncul kesadaran dan bisa mengidentifikasi kecemasan yang lain.